Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu terus memimpin kami dan memberi pemahaman kepada kami, Tuhan, untuk kami lebih mengetahui melalui buku Kisah Para Rasul ini tentang kerjanya Tuhan melalui gereja, melalui jemaat yang pertama itu. Apakah pelajaran yang boleh kami terima? Ajarlah kami, Tuhan, supaya dengan iman kami dapat mempraktikannya, baik secara pribadi ataupun melalui gereja. Serahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 hingga 36 yang dengan tajuk iman yang memampukan kita taat. Ini soalnya ketaatan adalah satu, saya rasa, karakter ya, yang sangat penting bagi seorang Kristian. Hari ini banyak isu-isu timbul sebab ketidaktaatan. Kalau kita boleh taat dari perkara kecil ke perkara yang besar di dalam Tuhan, pastinya hidup ini akan merasakan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Jadi ketaatan ini harus dibubuk ataupun dibina dari kecil ya. Kalau di keluarga orang Cina, biasanya ajaran itu sangat penting ya, ajaran tentang ketaatan. Jadi siapapun yang lebih tua bercakap tu, yang kecil ya harus dengar. Apapun dia minta harus buat. Tak boleh merajuk tu. Tak boleh bilang, nampak aku lagi tak boleh tu. Semua mesti mau apa siap bapa panggil buat saja. Kalau di sekolah apa siap pengetua bilang, ikut saja. Kita tak berani ataupun pun tidak diajar dengan cuba memberontakkah ataupun membahas tentang apa yang diminta. Jadi itu kalau dilihat kembali menjadi satu pekat kepada saya yang dibangunkan di keluarga Cina yang juga di sekolah Cina. Salah satu yang memang membuat saya kuat adalah dalam perkaranya ketaatan. Kita harus belajar itu juga secara rohani. Tanpa ketaatan, kita akan kehilangannya untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau dan berkenan dan membuat Tuhan gembira sebab ketaatan kita itu. Ya, jadi kita lihat apa yang terjadi sebelum fasa yang ketujuh. Nah, fasa yang kelima yang kita tinggalkan minggu lalu, di mana lepas Ananias dan Safira, gereja telah mulai berubah lagi. Di mana ketakutan itu telah melanda seluruh kota sebab apa mereka lihat yang terjadinya melalui Ananias dan Safira. Dan lepas tu mereka tetap teruskan untuk berkhotbah, melakukan banyak mukjizat dan banyak orang telah datang kepada mereka. Dan penyembuhan yang terjadi sampainya orang membalingkan mereka yang sakit di palai-palai dan tilam. Ayat di Alkitab katakan supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang daripada mereka. Ini luar biasa. Sebab gereja setelah ada krisis, ataupun ada isu, ada masalah di gereja, setelah diselesaikan, sepatutnya ia akan mencari dan terjadinya satu penerobosan bagi gereja. Ya, ini yang terjadi. Tapi begitu cepat sekali, lepasnya itu imam besar pengikutnya dan juga mereka yang dari mazhab Saduki mulai cemburu, dan mereka tangkap lagi Petrus dan juga rasul yang lain. Dan kali ini dimasukkan penjara. Dan dalam malam itu juga di mana Allah buka penjara itu, pintunya, dan suruh Petrus mereka teruskan khotbah di bait Allah. Jadi keesokannya mereka cuba cari, mereka sudah hilang. Kenapa? Pintu tetap tutup tapi orangnya sudah hilang. Dan mereka kedapatan mereka sedang dan masih mengajar tentang nama Tuhan Yesus.
Dan mereka kali ini tidak menggunakan kekerasan, Alkitab mengatakan, tapi membawa mereka kembali untuk pengadilan. Jadi semuanya mereka cuba menggugat ke, marah ke, cuba tanya kenapa kau buat begitu dan sebagainya, cuba menghentikan mereka daripada untuk teruskan dalam khotbah mereka itu. Okay? Di ayat 29, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Okay. Jadi lepas tu memang mereka cubalah dan juga menakutkan mereka, jangan lagi. Tapi apapun, ada seorang daripada mereka, daripada imam besar Saduki ini, ada seorang orang Farisis, okay? Di ayatnya 37 yang bernama Galilea. Dia tu bernama Gamaliel, ya. Gamaliel ni memang hebat sebab dia, saya pun kurang pasti adakah dia cuba mempertahankan rasul ataupun cuba meredakan keadaan itu. Apapun, dia seorang ahli Taurat yang sangat dihormati sebanyak oleh orang ramai. Dia mengatakan, dulu ada kesnya, orang cuba memberontak, mereka terbunuh. Tapi kalau ini, itulah dia bilang, kalau ini memang buat perbuatan manusia, akhirnya akan berhenti. Ataupun mereka akan juga terbunuh juga. Tapi Gamaliel bilang, kalaunya ini datang daripada Tuhan, jaga-jagalah. Sebab kalau ia datang daripada Tuhan, jadi akhirnya dia katakan mereka ni akan ketahuan sedang melawan Allah. Dan nasihat itu diterima. Gamaliel cikgu kepada Paulus. Ya, dia telah meredakan keadaan itu, dan lepas tu memang rasul dilepaskan dan mereka lepas meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira kerana mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh kerana nama Yesus. Ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah Allah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tidak dapat menghentikan mereka. Mereka hanya menjadi makin kuat. Tapi waktunya keadaan jemaat makin bertambah. Okay? Seperti saya katakan, iblis kalau dia tidak dapat serang dari luar, dia serang gereja dari dalam. Dan timpunya masalah di fasa yang ke-6. Di mana di fasa yang ke-6, masalah tentang pembahagian makanan antara orang-orang jantar di berbahasa Yunani dan juga mereka yang berbahasa Ibrani. Okay, ini dua kumpulannya. Mereka rasa kurang adil, ya. Jadi timpunya isu tentang berbahagian makanan. Jadi dalam perkara itu memang terjadinya masalah, sebab kalau masalah itu tidak diselesaikan, ya, dia akan menjadi dan bertambah besar. Bayangkan mulanya hanya satu pembagian makanan, itu perkara yang kecil. Tapi kalau tidak diselesaikan dan cepat, dia pastinya bertimbul dan menjadi sesuatu masalah yang akan merosakkan dan menjatuhkan gereja. Dan akhirnya rasul merasa ini dah boleh. Sebab kalau mereka terus terlibatkan diri dalam isu-isu begitu, mereka akan kurang ataupun terganggu dalam persiapan mereka untuk memberitakan Injil dan juga doa. Ya, itu yang dikatakan dalam Alkitab. Jadi lepas tu dia bilang, ayo kita pilih orang-orang yang di antara kamu, ya, yang di mana mereka ini harusnya yang sini katakan yang terkenal baik, penuh roh, hikmat, supaya mereka mengangkat tugas ini. Ya, lepas tu memang 7 orang telah dipilih, salah satunya Stefanus, yang akhirnya kita lihat bahawa sebab isunya itu diselesaikan di fasa yang ke-6, ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Okey, jadi ini yang terjadi dari fasa 5, lepasnya Ananias dan Safira, sampainya isu pembagian makanan.
yang mana kita lihat sekali lagi, saya percaya dengan pimpinan Roh Kudus, mereka menyelesaikan masalah itu. Tapi apa yang terjadi lepas masalah ini diselesaikan? Kita akan lihat sama-sama hari ini. Sekali lagi, tajuknya imam atau iman yang memampukan kita taat. Nah, poin yang pertama adalah dengan cara kita sendiri. Nah, dalam khotbahnya Stefanus, dia memang dicabar dan dibawa untuk pengadilan sebab dia melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi mereka ini rasa, mereka ini harus soal, dan harus hentikan Stefanus. Mereka cuba adakan tuduhan yang palsu bahawa dia berhujat Musa. Musa bagi orang Yahudi waktu itu adalah sangat penting. Itu nenek moyang mereka dan juga nabi yang terpenting bagi mereka. Jadi dalam perkara ini Stefanus telah menjawab mereka. Dia menggunakan contoh-contoh mulai daripada Abraham, Ishak dan juga Yakub. Lepas tu Yusuf. Ini semuanya nenek moyang mereka. Mereka tahu tu. Hanya waktu sampainya tentang cerita tentang Yusuf, dia telah menceritakan lebih mendalam apa yang terjadi dari keluarga itu diselamatkan dan sampai ke Mesir. Dan di Mesir lah terjadinya orang-orang Yahudi telah dibebudakkan selama 400 tahun. Jadi lepasnya Yusuf, di mana ceritanya berkembang dan bertambah lebih banyak informasinya adalah cerita tentang Musa. Dan ini hari kita akan lihat. Ambil daripada khotbahnya Stefanus, adapun penjelasannya itu, kita akan lihat apa yang dia katakan tentang Musa ini. Tentang ketaatannya kepada Allah Bapa. Satu, mulai dia dengan cara kita sendiri. Ataupun caranya sendiri. Ininya yang akan membuat kita hilang ketaatan kita. Di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 hingga 24, pada waktu itu berumur 40 tahun, tentang Musa timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, iaitu orang Israel. Ini penerjemahan yang baik. Timbullah keinginan dalam hatinya. Kalau kita lihat di Keluaran, ia tidak berkata demikian. Stefanus yang mengatakan demikian. Sebab saya rasa, saya percaya Stefanus sudah tahu dan mengetahui itunya bahagian di mana pada mulanya apa yang dibuat oleh Musa, ia tidak terjadi. Sebab dia ikut keinginan sendirinya. Timbullah keinginan dalam hatinya itu, dia ataupun perkataan asal di sini, dia ambil keputusan untuk pergi mencari bangsanya. Dan ayat 24, ketika dia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu dia menolong membela orang itu dan tengah membunuh orang Mesir itu. Bolehkah? Boleh bah kau pertahankan untuk bangsa sendiri kan? Demi nama Allah kah, nama bangsa kah, demi keinginan pahlawan kah, saya mau tolong orang yang dibuli, apalagi bangsa sendiri dibuli. Boleh kan? Tapi itunya bukan cara Tuhan pada waktu itu. Tuhan akan boleh melakukannya. Tapi waktu itu bukan caranya Tuhan. Sebab Musa pemulanya timbul keinginan hatinya. Dia ikut cara sendiri. Apa yang dia rasa betul, tapi dia tidak tanya, adakah itu Tuhan yang mau. Nah, dalam hidup kita sering begitu kan. Banyak perkara yang kita buat, kita bilang, macam betul. Boleh bah ini seharusnya boleh. Daripada saya pergi membunuh, mencuri, ataupun pergi rompak, saya ni masih bagus, saya buat sesuatu yang baik. Tapi kalau bukan caranya Tuhan, itu akan mendatangkan satu kesan yang tidak baik. Apa yang terjadi, kita lihat di Keluaran pasal 2 ayat 13 dan 18. Ketika keesokan harinya, dia keluar lagi. Didapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Dia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu?
Tapi jawabnya, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ya, bangsanya sendiri tidak menerimanya. Kau boleh bilang, oh ya, mungkin mereka tidak tahu Musa itu orang Ibrani juga. Ya, tidak. Mereka telah menolak Musa. Siapa yang menjadikan kamu pemimpin kami? Siapakah yang menjadi kamu untuk hakim atas kami? Ya, mereka menolak dia. Walaupun itu kelihatan satu perkara yang betul, dan juga apalagi kau bunuh orang Mesir kan, musuh mereka tu. Ya, kenapa tidak? Tapi sebab bukannya cara Tuhan. Waktu itu dia telah ditolak dan tidak diterima oleh bangsanya sendiri. Oleh sebab itu dia larikan diri di padang gurun dari seorang putra, ya, yang pakar menjadi seorang Firaun. Akhirnya larikan diri di padang gurun menjadi seorang gembala dan melayani ataupun menjaga domba-domba sahaja. Okay? Sebab waktu itu hanya timbullah keinginan hatinya. Dia tidak mencari adakah itu cara Tuhan. Di Amsal pasal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak waktu kita cuba memberi alasan sendiri. Bahwa, okey bang, kalau saya tidak buat, macam kerja. Kita sangka kita buat kerja itu, daripada saya tak buat kerja, mana ada gaji, keluarga mana ada makan. Jadi kita pilih kerja daripada memilih Tuhan. Bukan? Ataupun soal kahwin. Itu memang bukannya seagama, seiman dari agama lain. Kita bilang tak boleh. Tak apa, itu penginjilan. Saya kahwinkan dia, nanti saya bawa dia ke gereja. Kan penginjilan. Kelihatan macam betul. Tapi akhirnya kita lihat kalau itu bukan cara Tuhan. Apa yang dikatakan di Amsal tadi, bahwa ujungnya menuju maut. Okay? Kita boleh belajar daripada Musa, boleh belajar daripada Yosua. Saya ambil daripada Yosua pasal 9 ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa dia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Hanya lepas itu mereka tahu mereka ditipu. Ya, orang ni pura-pura datang bilang, jadi mereka mau tahan. Tuhan sudah bilang harus menghapuskan semua ini. Tapi sebab waktu itu mereka kelihatan, orang bilang, very sama, kasihan betul, sayangnya. Apa yang mereka buat di sini telah mengatakan dengan jelasnya, mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Ya, kalau waktunya kita tidak mendengar, tidak taat kepada Tuhan, sebab cara kita sendiri, kita akan menemui satu kesan negatif yang sangat parah. Jadi saudara-saudari, kita harus berhati-hati. Apa sahaja keputusan, besar ke kecil, yang sudah biasa buatkan tidak, harus datang kepada Tuhan dan tanya keputusan Tuhan. Dulu waktu pelayanan, salah satu yang biasa saya hadapi adalah tentang cuaca. Waktu kalau ada persekutuan ataupun ibadah ataupun apa acara lah di luar sana. Jadi cuaca itu kadang-kadang sesuatu yang menakutkan, terutama kalau Christmas, ujung-ujung tahun tu, ya sentiasa dalam setiap kali melakukannya, saya dapat melihat tangan Tuhan dan mukjizat terjadi. Mungkin 8 kali daripada 10 kali yang melakukannya. Itu mulai daripada kali pertama di 1992, waktu itu di St. Patrick, ya, itu rumah
doa belum lagi dibina, house of prayer belum lagi tu, belum mula lagi. Tempat itu masih kosong. Dulu sekolah rendah St. Patrick, tapi tempat itu sebab ada anak-anak buka dan mereka cuba ambil tempat itu dan membina gereja rumah doa di sana. Jadi tempat itu dipakai untuk satu perhimpunan ataupun satu perayaan Christmas di luar sana. Itu kali pertama pun kali terakhir. Sebab lepas tu gereja telah dibina sudah. Jadi dah ada open air, dah ada terbuka. Tapi hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga waktu bahagian BM datang hujan kuat, gelap betul, hujan kuat. Saya berada di scaffolding di 3 tingkat ke 4 tingkat di atas untuk jaga spotlight jaga spotlight. Okey, hujan, semua orang lari masuk ke gereja untuk mencari perlindungan. Tapi pastor waktu itu dia di atas pentas, dia bilang jangan kita masuk. Dia suruh choir semua tu, jangan masuk. Aku pun hampir mau turun sudah, tapi sebab dia bilang begitu, okeylah. Saya di atas juga, hujan-hujan lah. Sama-sama kita pasar. Tapi dia mulai memimpin dalam pujian, doa, dan lepas itu dengan mataku, aku terkejut. Kali pertama lah aku lihat mukjizat begitu. Langit dibuka, satu lubang yang besar. Ngam-ngam dia di atas padang rumah doa itu. Di gereja di sana masih hujan. Di Fajar masih hujan. Tapi ngam-ngam di atas padang tu, dia buka langit yang biru, masih boleh nampak bintang lagi. Luar biasa. Saya lihat tu angin, itu awan gelap itu macam tergulung begitu. Kali pertama lah. Jadi saya ada iman sudah bilang, oh ya, kita doa boleh tu. Ya memang banyak kali ada acara di luar doa, memang terjadi. Di sini pun di KK banyak kali sudah. Kali terakhir saya rasa di All Saints, itu waktu konferensi penyembahan diosis. Saya ingat malam terakhir tu, wah jam 5 tu, jam 4, ya mungkin jam 3, jam 4 sudah gelap. Sampai yang jaga PA tu pun takut, dia bilang, weh Reverend, mau lagi kah? Ada plan B kah? Mau masuk gereja kah? Mana boleh tu? Aku bilang, dengan iman, ayo kita berdoa. Makin kita doa, makin saya lihat pelan-pelan awan yang gelap tu dia mulai macam tergulung lagi. Aku tahu, mukjizat akan terjadi lagi. Dan malam itu, ya ada hujan rengai-rengai. Saya rasa datang daripada jauh tu. Di mana dia turun tu macam salju sudah. Oh, dengan spotlight tu luar biasa. Tapi ada waktunya di mana saya tidak mencari Tuhan. Ingat satu kali juga di House of Prayer, adakan perayaan mooncake, kuih bulan. Jadi ada juga di luar, kami kantung, tanglong semua tu, ada makanan di luar. Hujan kuat. Mereka mau angkat makanan, jangan Abian, jangan, berdoa saja, tahu tu, akan hilang tu. Tapi makin doa, makin kuat hujan. Makanan semua basah, terpaksa akhirnya, terpaksa kasih masuk. Itu pun tidak dapat selamatkan sudah. Macam sudah jadi itu ayam goreng pun macam ayam goreng lebus bah. Waktu itu kecewa malam tu. Dan saya belajar satu pengajaran penting. Harusnya kita tidak boleh menyangka. Okey bah, dulu boleh, sekarang pasti boleh. Tidak. Harusnya tahu bahawa sentiasa mencari keputusan Allah. Jangan kita cuba bilang, okey bah, dulu saya pernah ada. Tidak semestinya. Sebab setiap kali kita harus tanya Tuhan. Di Musa, tentang Musa di Bilangan, pasal 20 ayat 6 hingga 12. Selama maka, pergilah Musa dan Harun dari umat itu dan ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Berkatalah di depan mata mereka. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu
bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu. Berkatalah dia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang Tuhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sampai setakat ini dia masih tak ada apa yang Tuhan panggil dia. Okey saja. Pergi sana bawa mereka dan Tuhan suruh dia buat ini, buat ini. Dia masih sampai setakat ini okey, masih okey. Tapi ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu ternak, mereka dapat minum. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, kerana kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat itu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Begitu lama Musa melakukan segala-galanya kepada mereka. Satu kesilapan. Tuhan suruh katakanlah kepada batu itu. Dia pergi memukul 2 kali. Sebab kesilapan itu, ketidaktaatan itu, dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Cuba kita renungkan hari ini. Bukannya kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan di mana sudah banyak kali kita tidak taat kepada dia. Kita tidak ikut keputusannya. Kita mengikut keinginan dalam hati sendiri. Baik apapun, keputusan besarkah, untuk kecilkah, untuk pelayanankah, untuk peribadikah, untuk kerjakah, untuk hubungankah, untuk bisneskah, untuk sekolahkah, mau belajar, apakah subjek dan sebagainya. Jangan kita ambil keputusan sendiri tanpa mengikut nasihat daripada Tuhan. Carilah Tuhan dulu. Sebab yang tidak taat pasti menemu jalan-jalan yang berliku-liku. Bukannya jalannya Tuhan tak berliku-liku, tapi jalannya yang kita sendiri ambil yang bukannya jalan Tuhan, dia pasti membawa satu keadaan yang tidak patut berlaku. Haka bilang yen wong mah. Kita tidak sepatutnya tidak perlu mengharungi keadaan-keadaan begitu. Kalau ikutnya jalan Tuhan, Tuhan menyertai. Tuhan akan memimpin. Amin. Okey. Jadi mari kita belajar daripada apa yang Musa pernah melakukan. Dari dia kita mau belajar jangan ikut cara sendiri. Amin. Poin yang terakhir, poin yang kedua adalah tentang dengan cara Allah. Di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33 hingga 34, lalu firman Allah kepadanya, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Kerana itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Allah yang mengutus. Dalam panggilan itu, lepas 40 tahun dia menjadi gembala, Musa dipanggil. Dan kali ini bukan dengan keinginannya dia mau kembali untuk melihat saudaranya, tapi dengan utusan daripada Tuhan. Allah berutus dia ke Mesir untuk membebaskan umatnya. Dan kali ini, ya memang Musa pun tanya-tanya jugalah. Kalau saya tidak pandai cakaplah, apa yang saya harus pasal. Orang tanya, namamu apa yang saya harus jawablah. Akhirnya, dia tetap taat kepada Tuhan. Sebab dia tahu, bukannya keinginannya adalah keinginan Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu telah melebihi apa saja yang dia pikir. Dan dia kembali ke Mesir dan melakukan di mana dalam Alkitab yang mengatakan tentang keluaran itu. Dia membawa
lebih daripada 600,000 orang keluar daripada Mesir. Ya, itunya yang kita lihat kejayaan yang terjadi dengan caranya Allah. Dulu 40 tahun yang lalu dia cuba tapi ditolak. Kali ini Tuhan yang utus dia. Yesaya pasal 55 ayat ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haha, luar biasa. Ya, Tuhan katakan ini. Memang ada jalannya, memang ada rancangannya, tapi semuanya adalah jauh lebih tinggi daripada apa yang kita ada. Cuba pikir, kalau kita boleh membuat sesuatu lebih baik daripada Allah, bagus kita jadi Allah. Allah lah yang di mana jalannya yang paling best, tapi pastinya jalan itu yang lebih tinggi seperti langit ke bumi. Ya, itu yang kita akan belajar di 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 hingga 6. Dan inilah tandanya bahawa kita mengenal Allah, iaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi dia tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahawa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahawa dia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dulu ada satu slogan kan, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan melakukan? Inilah, kalau kita mau taat, kita mau ikut cara Tuhan, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu mau iman tu. Sebab kalau kita mau ikut Kristus, ada menghidup sama seperti dia, kita pasti akan mengorbankan banyak perkara dalam hidup kita. Seperti waktu kita terima Yesus ataupun kita bertobat, segala-galanya yang hidup yang lama itu telah kita buang. Kita maukan hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Hobi-hobi, kesukaan ke apapun yang kita miliki dulu, yang di mana Tuhan tidak mau, itu harus kita lepaskan. Supaya kita dapat dipenuhi apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu yang terbaik. Amin. Itunya dengan cara Tuhan. Kita kalau mau taat kepada dia, harus ikut ataupun hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Dan akhirnya kita lihat di Ulangan pasal 34 ayat 10 hingga ayat 12. Ulangan pasal 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat dan dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pengawalnya dan seluruh penegerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekudusan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Dia, tidak ada nabi lagi yang seperti dia, yang dapat dibangkitkan seperti dia. Musa, inilah yang Stefanus mengatakan tentang ketaatan itu. Musa telah melepaskannya kemewahan semuanya yang sebagai seorang putra dan menjadikan salah seperti seorang mereka dan membawa bangsanya keluar daripada Mesir mengikut arahannya daripada Tuhan. Yesus pun juga telah mengkosongkan dirinya, melepaskan kedudukannya di syurga, dan dia telah menjadikan seorang manusia seperti kami. Saudara-saudari, hari ini itulah ketaatan. Kalau kita memang mau lihat ketaatan ini daripada Musa, harusnya ikut caranya Tuhan. Bukan apa yang kita ingin, tapi Tuhan yang mau. Kehendak Tuhan, ya, sentiasa memang ia agak susah untuk terima. Tapi kalau kita faham dan mengenal Tuhan, waktu kita melakukan kehendaknya, melakukan caranya, mengikut caranya, Tuhan pasti kuatkan iman kita untuk melakukannya. Jangan risau. Jangan risau. Dan sentiasa saya boleh jamin dan confirm,
Siapa yang lakukan semua perkara mengikut cara Tuhan, pastinya berkat yang akan menyusul dan kelimpahan itu, hidup yang berkelimpahan itu akan kita alami. Amin. Percayalah. Dengan iman kita akan taat kepada Tuhan dan melakukan dengan cara Tuhan dan boleh melihat banyak mukjizat akan terjadi. Apakah sekarang kita ini berada dalam keadaan di mana keputusan yang diambil bukan berdasarkan manusia, tapi berdasarkan cara Tuhan? Bagi anda yang mungkin dalam keadaan cuba mencari-cari apakah jawapan dalam hidup anda, datanglah kepada Tuhan. Gunakan waktu yang lebih banyak lagi untuk mencari Tuhan. Membaca Alkitab, membuat renungan, dan berdoa. Makin kita dekat kepada Tuhan, makin kita tahu apakah yang di dalam Tuhan yang boleh kita dapat daripada Alkitab itu. Apakah dalam hatinya, waktu kita faham, kita tahu, sentiasa kita akan sensitif, kita akan peka kepada, inilah cara Tuhan bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu. Dari firman ini, kami belajar sekali lagi tentang Musa. Dalam hidupnya, ketaatan itu mulai dia buat silap. Tapi lepas tu, di mana dia telah ikut arahnya Tuhan dan melihat hidupnya telah diberkati oleh-Mu. Dan di mana dengan caranya Allah, banyak perkara mukjizat, keajaiban, apapun tanda-tanda, sesuatu yang luar biasa, semuanya dapat dia rasai, dia mengalami. Sebab adanya Tuhan menyertai dia. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ajarlah kami waktu kami buat keputusan, bukannya berdasarkan apa yang kami tahu, tapi apa yang Tuhan mau. Serahkan semua ini Tuhan, dengarlah doa kami dan bantuilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.